Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Petani Maju Official. Kali ini tanaman melon pertiwi ini berumur 46 hari setelah tanam. Coba saya lihat lebih dekat. Yang biasa tanam melon pertiwi pasti tahu ciri-cirinya seperti apa. Jadi jaringnya terlihat sangat rapat. Pada saat ini tepat jam 12.00 waktu Indonesia bagian Barat, jadi pas tengah hari, pas panas-panasnya cuaca. Alhamdulillah pohonnya tampak segar. Terkadang rumput di parit ini tidak selalu saya bersihkan karena pada saat cuaca panas, benar-benar panas ekstrim, rumput ini bisa sedikit meredam atau mengurangi dampak panas terhadap tanaman. Jadi ya tidak selalu harus dibersihkan kalau pengalaman saya. Jadi terkadang juga saya bersihkan, terkadang juga seperti ini tampak rumput di parit seperti ini. Kalau menurut saya ini tidak terlalu penting. Sudah lumayan, sekitar 50% sudah masuk grade A ini untuk pertiwinya, sama seperti Merlin kemarin. Pada hari ini Merlin berumur 47, jadi jarak sehari dengan pertiwi. Untuk Pak Hendrik yang ada di Medan, saya ucapkan selamat, sudah dipanen melonnya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Mas Hendrik di Medan karena selalu setia menonton video di channel YouTube ini. Saya hanya ingin mengatakan bahwasanya keberhasilan Anda di dalam menanam melon itu adalah hasil dari kerja keras Anda, bukan semata-mata karena bantuan saya. Jadi kalaupun Anda, Mas Hendrik yang di Medan, kalaupun Anda sering menonton video di channel ini, kemudian Anda mempraktekkan dan sekarang Anda berhasil bisa panen dengan baik, itu saya hanyalah menjadi bagian dari perjalanan sukses Anda. Jadi yang menentukan suksesnya Anda itu bukan saya hanya sekedar menjadi bagian dari perjalanan sukses Anda. Tapi yang menentukan adalah Anda sendiri. Jadi kerja keras Anda, kemudian mungkin juga doa Anda. Jadi kerja keras Anda sendirilah yang menentukan. Karena memang pada dasarnya semua teknik sudah saya uraikan, sudah saya jelaskan. Kalau Anda terbiasa menonton sampai selesai, saya yakin Anda menjadi sangat paham. Bahkan seandainya Anda masih pemula sekalipun, jika Anda benar-benar menonton sampai selesai kemudian Anda mempraktekkan, saya yakin tingkat keberhasilan Anda di atas 50%. Karena paling tidak dari pemilihan lokasi tanam misalnya, pemilihan lokasi tanam sudah menentukan 50% keberhasilan Anda. Jadi jika Anda menanam di lokasi yang tepat, setidaknya kemungkinan keberhasilan Anda sudah 50%. Kemudian jika Anda mempraktekkan teori-teori yang saya anjurkan, maka kemungkinan keberhasilan Anda bisa sekitar 80%.
bahkan bisa lebih tergantung kerja keras Anda. Dan juga untuk Pak Sahroni yang di Lamongan, saya juga ucapkan selamat, tanaman Anda bagus, lebih bagus dari yang sebelumnya. Dan juga untuk sahabat-sahabat petani maju yang lainnya dimanapun Anda berada, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya ucapkan selamat jika Anda sudah berhasil dalam budidaya melon dengan bantuan dari video YouTube yang saya sajikan. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, karena dengan subscribe Anda akan bisa pantau terus tanaman ini sampai panen. Anda juga akan mendapatkan banyak informasi seputar budidaya melon dan semangka, dan cabai juga, padi juga, dan lain-lain. Untuk Pak Lingga yang selalu setia menonton video YouTube channel ini, kemudian juga aktif berkomentar. Kemarin terakhir saya lihat menanyakan bagaimana caranya supaya pohon melon terlihat segar saat cuaca panas seperti ini. Jadi pas tengah hari, pas panas-panasnya gini, tanaman tetap terlihat segar, tidak layu. Itu kalau menurut saya sangat erat kaitannya dengan masalah air. Kuncinya ada di air atau pengairan. Jadi kalau tanahnya jenisnya tanah kering, maka penyiraman itu bisa 6 atau 7 hari sekali. Tapi yang jadi ukuran bukan hari, tapi kondisi tanah. Kalau memang sudah benar-benar kering walaupun belum 7 hari atau belum 6 hari, ya berarti harus dialiri air. Kalau tanaman sudah seumuran ini, maka tidak perlu disiram lagi, hanya cukup dengan mengaliri air di parit-parit, maka tanaman melon sudah terlihat segar, karena akarnya tanaman melon ini sudah nyampe di parit, jadi panjang nyampe kemana-mana. Jadi walaupun air hanya di bawah, itu pasti sudah bisa diserap oleh tanaman. Justru kalau airnya terlalu banyak, terlalu tinggi, sangat berbahaya. Kemudian juga misalnya cuaca benar-benar panas, tanaman terlihat agak sedikit lemas, maka jangan disiram pada saat siang-siang seperti ini. Biasanya tanaman akan kaget dan semakin parah, bahkan layu dan mati. Jadi kalau panas sekali, ada baiknya di pengairan itu dilakukan sore hari atau malam hari supaya tanaman tidak kaget. Jadi pas panas-panasnya kemudian kita kasih air yang banyak, dia malah bukannya tambah seger, malah tambah kaget, malah tambah parah. Kemudian juga untuk pupuk misalnya, kalau kondisinya cenderung hujan, misalnya beberapa hari sering mendung kemudian hujan, maka untuk pemberian pupuk juga harus hati-hati. Jadi karena pemberian pupuk yang baik itu pada saat kering, jadi pas kering kita kasih pupuk, kemudian kita siram, maka dia akan meresap. Tapi kalau kondisi hujan deras, kemudian kita kasih pupuk, itu juga kurang baik, karena bisa jadi tanaman kaget juga kalau kebanyakan pupuk kemudian kena hujan.
Kemudian yang tidak kalah penting adalah pemberian pupuk yang seimbang. Jadi kalau daun terlihat hijau pekat, tebal seperti ini, maka tanaman akan lebih kuat, lebih tahan terhadap layu dibandingkan tanaman yang warna daunnya hijaunya tipis seperti daun muda seperti ini, agak hijaunya agak kekuning-kuningan. Ini malah cenderung mudah layu. Kalau daun misalnya dari bawah sampai ke atas daunnya hijaunya kurang pekat. Tapi kalau hijaunya terlihat pekat, tebal, maka dia akan lebih tahan terhadap layu. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.